Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA dengan materi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Simak baik-baik ya. Kita masuk ke perkembangbiakan, kita mengingat kembali manfaat tumbuhan bagi sekitar. Nah, kita lihat gambarnya. Bahwa tumbuhan itu bisa dimanfaatkan oleh manusia dan juga dimanfaatkan oleh hewan. Nah, ini adalah manfaat tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Tumbuhan hijau melakukan fotosintesis. Hasil fotosintesis salah satunya adalah oksigen. Oksigen itu membuat udara di sekitar kita menjadi lebih segar. Manfaat tumbuhan yang kedua adalah sebagai bahan pangan. Kita dapat memanfaatkan tumbuhan untuk bahan pangan seperti padi untuk beras. Yang kita makan sehari-hari adalah nasi, itu berasal dari tumbuhan padi. Kemudian ada sayur-sayuran, wortel, bayam, itu semua berasal dari tumbuhan. Selain itu, bisa juga dimanfaatkan untuk hewan sebagai pakan ternak. Yang ketiga, tumbuhan bisa dimanfaatkan untuk bahan kerajinan. Contohnya, anyaman dari pohon bambu. Kemudian untuk bahan kerajinan bangunan, membuat meja, membuat almari, dan sebagainya. Dan manfaat yang keempat, tumbuhan juga bisa dijadikan obat. Contohnya, jahe untuk obat batuk, kemudian ada pohon kina untuk obat malaria, dan masih banyak lagi. Begitu banyak manfaat tumbuhan di sekitar kita. Intinya adalah manfaat tumbuhan itu sebagai sumber kehidupan makhluk hidup. Selanjutnya, apa tujuan tumbuhan berkembang biak? Tumbuhan berkembang biak itu untuk melestarikan jenisnya, untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah, agar keberadaan tumbuhan di bumi ini selalu tersedia. Karena itu, tumbuhan melakukan atau berkembang biak. Berikutnya, perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua macam. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melalui perkawinan atau penyerbukan atau bertemunya sel jantan dan sel betina. Oke, pahami ya. Yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan atau penyerbukan. Paham ya dari pengertiannya? Generatif melalui perkawinan atau penyerbukan atau bertemunya sel jantan dan sel betina, sedangkan vegetatif tanpa melalui perkawinan atau penyerbukan. Selanjutnya, apa perbedaan perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada tumbuhan? Simak baik-baik ya. Generatif itu melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Kalau vegetatif tanpa melalui penyerbukan dan pembuahan. Seperti yang Ibu sampaikan di awal, generatif itu melalui perkawinan atau bertemu sel jantan dan sel betina, sedangkan vegetatif tanpa melibatkan keduanya. Kemudian yang kedua, generatif itu dialami oleh tumbuhan berbiji, sedangkan vegetatif dialami oleh tumbuhan berbiji pisah dan tumbuhan tidak berbiji. Perbedaan yang ketiga, pada perkembangbiakan generatif itu mempunyai alat perkembangbiakan yaitu berupa bunga, tepatnya pada bagian putik dan benang sari. Kalau vegetatif, alat perkembangbiakannya berasal dari bagian tubuh tumbuhan tertentu. Bisa dari bagian tunasnya, bisa
nanti dari bagian akarnya, dan lain-lain. Selanjutnya, bagian-bagian bunga. Seperti yang tadi Ibu sampaikan di awal, bahwa bunga adalah alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Maka kita harus belajar bagian-bagian bunga. Yang pertama adalah mahkota bunga yang berwarna merah, pink, kuning, ungu, itu disebut mahkota bunga. Fungsinya itu untuk menarik perhatian serangga, nanti yang akan membantu penyerbukan. Kemudian yang kedua, ada putik. Putik sendiri terdapat beberapa bagian, yaitu kepala putik dan ada tangkai putik. Putik juga merupakan sel betina pada tumbuhan. Bagian yang selanjutnya adalah benang sari. Benang sari terdapat bagian-bagian juga, yaitu ada kepala sari yang berisi serbuk sari dan ada tangkai sari. Yang selanjutnya ada tangkai bunga. Kemudian ada dasar bunga. Kemudian ada kelopak bunga. Kelopak bunga ini berfungsi untuk melindungi bunga saat bunga sedang kuncup atau memekar. Dan yang terakhir ada bakal biji. Bakal biji inilah yang nanti akan menjadi tumbuhan baru. Yang perlu diingat adalah putik adalah sel betina pada tumbuhan dan benang sari adalah sel jantan pada tumbuhan. Putik dan benang sari ini dibutuhkan pada perkembangbiakan generatif. Berikutnya, urutan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Ingat bahwa perkembangbiakan generatif dimulai dari penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, maka serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari dan menuju ke ruang bakal biji. Di ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel jantan dengan kepala putik atau sel betina. Nah, hasil dari pembuahan itu disebut zigot. Zigot nanti akan berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Dan bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah. Biji nantinya akan menjadi tanaman baru dan bakal buah akan menjadi daging buah. Atau perbedaannya, buah mangga. Bagian yang bisa kita makan itu adalah daging buah. Sedangkan di dalamnya ada biji. Biji itu jika ditanam nanti bisa tumbuh tanaman baru. Berikutnya adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Jagung, kemudian durian, mangga, padi, pepaya, jambu, biji, dan masih banyak lagi. Kesimpulannya, semua tanaman berbiji bisa dikembangbiakan secara generatif. Ingat ya, semua tanaman berbiji bisa dikembangbiakan secara generatif. Kita ingat kembali bahwa perkembangbiakan generatif itu dimulai dari penyerbukan. Macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya itu ada 4 macam. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Perhatikan gambarnya. Di situ hanya ada satu
bunga. Nah, di dalam bunga itu, dalam penyerbukan sendiri, ada putik dan benang sari. Maka penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Hanya ada satu bunga, ada putik, ada benang sari. Kemudian yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Perhatikan gambarnya. Ada dua bunga, tapi dalam satu tanaman atau satu pot. Jadi, penyerbukan tetangga adalah penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain dalam satu pohon atau satu tanaman. Yang ketiga, penyerbukan silang. Lihat, ada dua tanaman, ada dua bunga, tapi berbeda tangkainya atau itu berbeda pohon. Jadi, penyerbukan silang adalah penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain tetapi berbeda pohon tapi masih satu jenis. Contohnya, serbuk sari mawar merah di pot A jatuh ke kepala putik mawar merah yang ada di pot B. Kemudian yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Lihat, ada dua gambar, kemudian satu warna oranye, satu warna ungu, dan berbeda tangkai. Berarti penyerbukan bastar adalah penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain, berbeda pohon, dan juga berbeda jenis, tapi masih satu varietas. Contohnya, serbuk sari mawar merah jatuh ke kepala putik mawar putih, tapi masih dalam satu varietas, yaitu bunga mawar. Selanjutnya, penyerbukan berdasarkan perantaranya itu ada beberapa macam. Yang pertama, penyerbukan oleh angin atau penyerbukan anemogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contohnya adalah tumbuhan jagung, gandum, rumputan. Jadi serbuk sarinya terbawa angin kemudian jatuh di kepala putik. Penyerbukan yang kedua adalah dibantu oleh hewan atau penyerbukan zoidiogami. Contoh hewan yang dapat membantu penyerbukan adalah lebah, kupu-kupu, dan ada beberapa jenis burung. Contohnya biasanya ini adalah tumbuhan yang mempunyai mahkota bunga menarik, karena menarik serangga atau menarik kupu-kupu untuk mengambil nektar. Saat kupu-kupu hinggap di suatu bunga, menghisap nektar, serbuk sarinya menempel di kaki-kaki kupu-kupu tersebut. Kemudian kupu-kupu itu pindah ke bunga lain. Nah, serbuk sarinya menempel di kepala putik bunga lain. Penyerbukan yang ketiga adalah penyerbukan yang dibantu oleh air atau penyerbukan hidrogami. Biasanya ini terjadi pada tumbuhan yang hidup di air, contohnya ganggang, teratai. Jadi serbuk sari di bunga itu terbawa arus air, kemudian menempel di kepala putik bunga lain. Yang keempat adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia atau penyerbukan antropogami. Penyerbukan ini dilakukan karena mungkin letak serbuk sarinya dan putik terpisah dan agak susah dijangkau. Contohnya pada tumbuhan sanak dan vanili. Demikian anak-anak materi tentang perkembangbiakan generatif. Terima kasih.